Abad ke-9 yaitu tahun 810 Imam Al-Bukhari lahir di negara Uzbekistan. Dari abad ke-9 sampai abad ke-13 peradaban Islam di negara Uzbekistan maju terus selama 4 abad, 400 tahun, dan kota Bukhara menjadi seperti kota pusat peradaban Islam seperti Irak dan Baghdad selama 4 abad. Mau tanya lagi, kenapa sampai abad ke-13? Kenapa sampai abad ke-13? Lalu nggak mau maju? Karena abad ke-13 Chinggis Khan yang kita pernah baca di buku Mongolia. Dia datang ke kota Bukhara, ke negara Uzbekistan, menghancurkan seluruh peradaban Islam yang ada di sini. Peradaban Islam yang ada di sini sehingga peradaban Islam tidak bangkit lagi seperti dulu. Abad ke-13. Abad keberapa Islam masuk ke Uzbekistan? Abad ke-7. Islam Imam Al-Bukhari lahir abad keberapa? Abad ke-9. Chinggis Khan masuk ke Uzbekistan? 13. Setelah 100 tahun Timur Leng, Amir Timur. Apakah kita ada informasi tentang Amir Timur? Timur Leng adalah pahlawan dari Uzbekistan yang pernah menguasai 27 negara. 27 negara, nanti ada ceritanya di kota Samarkand. Jadi dia menjadikan kota Samarkand sebagai ibu kota dari 27 negara tersebut. Timur Leng, Amir Timur, pahlawan kami. Jadi dia menguasai 27 negara dan menjadikan kota Samarkand sebagai ibu kota. Jadi besok kita kemana? Kita ke kota Samarkand. Jadi saya harus bilang, ibu, bapak, Israel, Palestina, semuanya termasuk pada saat itu. Jadi abad ke-14 Amir Timur menguasai 27 negara dan dia mulai dinastinya sendiri. Jadi pusat peradaban Islam seperti suasana yang pernah ada sebelum Chinggis Khan masuk tidak bangkit lagi seperti dulu, tetapi tetap dijaga peradaban Islamnya sampai abad ke-19. Ini ada pertanyaan lagi, kok kenapa sampai abad ke-19? Karena abad ke-19 Uni Soviet menguasai negara Uzbekistan. Kami berarti dua kali dikuasai, dua kali yang utamanya dikuasai. Abad ke-13 sama Chinggis Khan, abad ke-19 sama Uni Soviet. Tahun 1924, coba kita ingat dulu, tahun 1924 Uni Soviet masuk dan menguasai negara Uzbekistan sampai tahun kemerdekaannya tahun berapa? 1991. Berarti hampir selama 70 tahun kami berada di jajahan Uni Soviet. Jadi kami menganggap agama apa di era Uni Soviet? Kami tidak ada agama sama sekali. Kami mengikuti ideologi komunisme, di mana tidak ada Tuhan sama sekali. Kristen Ortodok pun tidak boleh menganggap Tuhan. Jadi semua masjid tutup, tidak boleh beribadah sama sekali. Kalau ada yang mau nyimpan Al-Quran juga aturannya ketat banget, bisa dibawa ke penjara, sehingga peradaban Islam turun lagi, tidak bangkit lagi seperti dulu dari tahun 1924. Dan kami harus sebagai orang Uzbek, saya yang harus bersyukur, alhamdulillah, karena kami sudah memproklamirkan kemerdekaannya sejak tahun 1991, peradaban Islam bangkit lagi. Sekarang jumlah masjid alhamdulillah setiap tahun meningkat terus. Pasti tidak sebanyak Indonesia. Kalau di Indonesia kemarin masjid nomor lebih dari 1 juta kan? Kalau penduduknya 280 juta, berarti 1 juta untuk 280 orang cukup satu masjid. Jadi ini luar biasa. Tapi di Uzbek pun sudah mulai meningkat jumlah masjidnya. Dan siapa yang memproklam? Kalau di Uzbek Islam 88%. Setelah itu Islam Kristen Ortodok, Yahudi bukan dari Israel, tapi ada sejarah orang Yahudi juga di sini. Sejarahnya lebih dari 1000 tahun. Sebelum Israel diciptakan, orang Yahudi sudah ada di negara Uzbek. Jadi Buddha ini semuanya ada, dan di sini toleransinya tinggi sekali. Pasti mungkin kita bisa tanya, kok kenapa tidak ada suara azan kayak di Indonesia di mana-mana? Itu pasti pertanyaannya. Ini karena kenapa? Tetap ada kalau kita masuk ke masjid, tetapi enggak suara keras kayak di Indonesia. Ini karena memang toleransinya dijaga, karena ada banyak bangsa di sini.
Ada berapa penduduk di kota Tashkent? 6 juta. Dari 6 juta 1,5 jutaannya orang Rusia, jadi Kristen, Ortodok. Jadi semuanya tinggal di kota Tashkent. Kalau penduduk negara Uzbekistan berapa? Penduduknya 35 juta. Seperti Malaysia. Kalau di Malaysia juga 35 juta kan? Berarti 8 kali lebih sedikit daripada penduduk negara Indonesia. Wah, informasinya mulai banyak. Oke, saya tanya dulu. Abad keberapa Uzbekistan dikuasai sama Mongolia? Sama Genghis Khan? Abad ke-13. Abad keberapa Islam masuk ke Uzbekistan? Abad ke-7. Siapa yang membawa agama Islam? Sepupunya Rasulullah. Ya, itu yang harus. Qusam ibnu Abbas itu Qusam sepupunya Nabi Rasulullah. Itu Qusam ibnu Abbas anaknya paman Qusam ibnu Abbas. Jadi sepupunya Nabi Rasulullah. Nanti kita akan menunjukkan makamnya beliau. Qusam ibnu Abbas. Abad keberapa Amir Timur menguasai negara-negara? 19. Ya, berapa negara? 27. Makanya negara-negara ada duplikasinya di sini. Pertanyaan juga. 27 negara itu seluruh negara mantan Uni Soviet atau apa aja? Palestina tadi. Yang dikuasai 27 negara, ya 27 negaranya. Ibu mau dengar satu persatu? Boleh. Tapi kan Samarkand masih belum. Kan kita menunjukkan makamnya Amir Timur juga. Di situ ceritanya bagus nanti. Baik, siap. Depending. Jadi tahun 1920 berapa dikuasai sama Uni Soviet? 1920. 4. Luar biasa. Ibu kayak ini dosen ya. Langsung ingat semuanya. Ini saya mulai takut deh. Keluarga dosen. Tenang. Kalau bisa dijawab terus, nanti saya harus kasih pertanyaan yang lebih sulit. Tidak. Jangan dong, gampang-gampang aja. Ini pohon apa? Pohonnya apricot, apel, cherry, dan memang ekonomi negara Uzbekistan maju dengan bidang pertanian juga. Ini karena penduduk 60%-nya sibuk di bidang pertanian. Ya, perkebunan. Jadi cherry yang terenak di dunia saya jamin berasal dari Uzbek. Cherry. Kami ekspor ke Berarti tadi cherry. yang di hotel cherry ya? Hotel cherry. Jamnya. Tadi ada jam di sana, cuma saya pikir strawberry. Cherry ternyata. Oh, cherry. Itu ya? cherry. Oh iya betul. Yang jamnya kan? Iya, yang Jamnya jam. ya, itu cherry. Kami menjual sekilonya $5 ke Jepang. Jepang menjual di negaranya $80 per kilo. Jadi impornya dari sini. Anggur pun mantap banget. Kenapa begitu manis semua buah-buah yang ada di Uzbek? Karena ada 4 musim di Uzbek. Sekarang posisi kita di mana? Di musim mana? Musim winter, musim salju. Setelah musim salju, musim semi. Di mana kita bisa lihat tulip-tulip di mana kayak di Turki. Setelah bulan Maret, April, Mei. Lalu musim panas. Dan anormal panasnya mulai pada saat itu karena bisa sampai 55 derajat plus 55 derajat. Kalau di musim dingin minusnya bisa sampai minus 25. Jadi kami adalah negara di mana kita bisa lihat dua musim yang anormal, musim salju yang bisa sampai turunnya minus 20, kalau musim panasnya 55. Tinggi banget. Makanya ekstrim banget. Bulan Juli saran saya orang Indonesia nggak usah kesini. Soalnya mereka tuh lihat kemarin ada guru kasihan banget. Saya bilang bukan saya yang bilang harus datang bulan Juli. Juli datang mereka lihat ya udah kalau begitu jam 7 kita keluar, jam 7 pagi mereka keluar 1 jam aja situ tidur lalu kembali ke hotel lagi dan tidur. Soalnya panasnya luar biasa. Daripada kehitaman lebih baik di hotel aja. Nanti dicatat ya, jadi tidak Bulan Juli. Bulan Juli nggak? kalau bulan libur sekolah ya. Ya, padahal sebagai guide saya harus promo terus. Wah, Ibu Juli juga bagus, kita bisa ke kolam renang. Kita lihat Kargur. Jadi kita bisa lihat sesuatu suasana yang romantis banget. Karena daunnya turun, di mana-mana ada daun yang berwarna kuning. Bulan apa itu? Itu bulan September, Oktober, November. Oktober, Pak. Ya. Harus berpasangan, nggak boleh sendirian. Siapa yang best-nya?
musimnya bulan tadi musim gugur bulan apa? Musim gugur September, Oktober sama November. Jadi kalau musim saljunya Desember, Januari dan Februari, 3 bulan. Jadi karena ada 4 musim di Uzbek, semua buah yang kita boleh coba selama perjalanan semuanya enak karena apa ya, sesuatu keajaiban. musim. Kami jauh dari laut, tetapi ada saljunya. Jadi kalau saya mau ke Indonesia mencari apa? Mencari pantai atau ya memang kemarin istri saya ada berapa istri? Baru satu aja. Baru satu. Enggak boleh masuk. Satu aja istri saya. Ke Indonesia cari pantai. Pemandangan Indonesia. Lembang di Bandung, wah luar biasa ini. Lembang. Sama Parayangan di Kota Batu. Di Balang juga sukunya bagus banget. Jadi saat saya bawa istri saya ke bulan madu ke Indonesia, dia bilang, wah ini memang luar biasa. Saya masih agak malu di depan Mas ini karena pernah tertawa waktu pilih bakas Indonesia, tapi sekarang sudah dapat kesempatan bisa jadi sampai pantai ambil foto kirim sama teman-temannya. Saya Ikut mentertawakan ya? Iya, sekarang sudah beres. Jadi saya bilang ya ini waktunya datang, minta maaf terus. Dia bisa masak makanan Indonesia juga. Soalnya kalau ada grup yang saya sudah akrab, saya biasanya pesan bumbu nasi goreng, mie goreng. Jadi dia bisa masak. Ini dia juga apa ya, oilnya. Jadi apa ya, nggak apa-apa. Dari jauh sudah datang 4 hari aja kita akan coba apa adanya. Karena harus ada kesan. Iya, betul. Tapi tadi enak bunga kol sama brokoli digoreng. Di Uzbek pernah ada restoran Indonesia, tetapi karena pandemi tutup. Sekarang ada rencana dari salah satu yayasan, mereka mau membuka lagi restoran Indonesia dengan nama Nusantara. Kalau ada nanti kita bisa coba mencari makanan khas Indonesia. Kita beli makanan Uzbek aja. Lihat ya, ini aja deh buat saya lebih pas. Setelah 2 minggu saya mulai terbiasa nasi goreng. Tapi saya sudah mulai terbiasa pesannya juga. Bu, boleh nggak sebentar lagi ya Pak? Ini nasi goreng iya, sama ayam iya, tanpa pedas, sama sekali tanpa pedas. Oke, boleh nggak cetak lagi? Ya, oke Pak. Soalnya ada kesan sebelumnya, meskipun saya bilang pedas-pedas, dia senyum ya, tapi bawaannya pedas. Saya nggak makan. Камера. Перекресток. Спину. Apa makanan yang paling disukai dari Jogja? Dari Indonesia. Makanan mahasiswa atau makanan umum? Boleh dua-duanya. Kalau mahasiswa warteg kali ya. SGPC. Iya, SGPC dekat UGM. Di UNY, tapi warung makannya di UGM karena murah. Iya, Nasi pucuknya gratis. Kalau SGPC di UGM tuh kita Jakarta. Oh gitu. Datang cuma nyoret doang. Oh iya. Makanan paling disukai sama saya adalah nasi goreng kampung. Itu luar biasa, nasi goreng kampung. Dan rendang juga bagus asal tidak terlalu pedas. Bisa nyarinya. Tapi semalam itu ada chili juga pas kita. Chili di mana? Di restoran? Di restoran. Ya, chili di Tapi nggak pedes semuanya. Nggak Cuman pedes. ada masih ada aroma pedes. Lupa. Oh sampai ini. Ketinggalan. Kita yang busnya nggak ada pedes. kami bawa sambalnya di bawah. Istiqlal. Istiqlal. Tapi deketnya Coca-Cola. Nanti kita coba cari. Ini Tomlar Istiqlal itu restoran. Memang kami Terus ada Coca-Cola. terbiasa memberikan nama Istiqlal ke hotel, ke restoran, ke masjid. Tapi artinya sama kayak di Indonesia. Kemenangan. Nanti di gunung suhunya berapa, minusnya berapa nih? Sepertinya tidak minus, Bapak. Tadi saya sudah cek plus 2. Plus 2. Plus 2.